Kisah Cinta Raden Sancaka 6. Bagaimana kehidupan Lastri dan Raden Sancaka setelah menikah? Keajaiban apa yang akan dilakukan Raden Sancaka, Raja Ular ini? Penasaran? Baca sampai akhir supaya tidak gagal paham seperti mulut tetangga. Oke, let's go. Kita langsung mulai ceritanya. Pagi pertamanya melakoni peran sebagai seorang istri untuk kedua kalinya, Lastri merasakan hidupnya yang sempat kesepian menjadi kembali utuh. Bahkan, seandainya Lastri boleh berkata jujur, pengalaman keduanya ini terasa jauh melampaui pengalaman pertamanya dulu ketika ia baru merasakan yang namanya jatuh cinta dan menikah. Meski terkesan jahat untuk mengatakannya, suami Lastri terdahulu tidak bisa dibandingkan dengan Raden Sancaka. Kendati dulu Lastri merasa kalau suaminya sudah cukup sempurna dibandingkan lelaki manapun di luar sana. Sekarang, setelah mengenal Raden Sancaka, Lastri baru mengerti kalau apa yang pernah dia rasakan di masa lalu bukanlah apa-apa. Itu sebabnya, senyum kegembiraan tak berhenti mengembang dari bibir tipisnya semenjak kali pertama ia membuka mata dan langsung disambut dengan melihat senyum sumringah suaminya. Hari ini, aku akan membantumu memasak makanan. Raden Sancaka gegas turun dari ranjang tidur di kamar Lastri yang semalam sudah menjadi saksi penyatuan gairah panas mereka. Kamu menyukai ikan kali yang kubawakan kemarin kan? Aku akan membawakannya lagi untukmu hari ini. Boleh saya ikut dengan Raden? Raden Sancaka menggeleng. Ia tak menyukai gagasan itu sebab berencana untuk mencari ikan di sekitar air terjun di tengah hutan kekuasaannya. Dan hal itu pasti akan menjadi lebih rumit kalau Lastri diizinkan ikut. Tidak, jangan. Kamu sebaiknya melakukan kegiatan lain di rumah karena aku tidak akan lama. Tidurlah lagi jika masih mengantuk. Lastri menggeleng diiringi senyuman yang masih senantiasa malu-malu kucing menghiasi wajahnya. Tidak, sekarang saya harus mandi dan sembahyang. Raden tidak ingin mandi terlebih dahulu sebelum pergi. Setelah mengusap kepala Lastri sepilas, Raden Sancaka turun dan mengenakan pakaian lengkap kumal milik ayah Lastri, kemudian menggeleng. Tidak, aku bisa mandi nanti sekalian saat berburu ikan. Sekarang aku pergi dulu. Aku akan kembali sebelum matahari benar-benar terbit. Raden Sancaka mengesun kening Lastri sebelum berjalan menembus tembok dan menghilang. Lastri masih tak berhenti tersenyum sendiri usai ditinggalkan. Meski cara Raden Sancaka pergi selalu di luar nalar, tak ingin kembali tenggelam dalam kemalasan, Lastri lantas menyusul keluar kamar setelah itu dan melakukan mandi besar sebelum melaksanakan sembahyang subuh seperti biasanya. Harusnya dia mandi di rumah sebelum pergi. Ini bahkan masih gelap. Kenapa harus buru-buru? Lastri menggumam sendiri di tengah kesibukannya yang mulai mempersiapkan perapian untuk memasak. Sementara isi kepalanya masih saja tak berhenti membayangkan apa yang semalam sudah ia lakukan bersama sang suami bukan manusianya. Desah kenikmatan yang terngiang dan sensasi surgawi yang tertinggal sampai saat ini, Lastri menjadi benar-benar malu dan tak berhenti berharap jika apa yang terjadi bukanlah mimpi kosong atau angan-angan semu ngawurnya belaka. Raden Sancaka adalah sosok yang hidup dan nyata. Benarkah? Jika tidak, bagaimana mungkin semua terasa begitu nyata? Tentu saja, dia sudah pasti nyata. Lastri menyangkal semua prasangkanya dengan fakta yang masih terasa nyata. Sekarang, sosok Raden Sancaka yang selalu bertingkah murah senyum setiap kali di depan sang istri, seketika berubah dingin penuh wibawa saat mulai memasuki area hutan dan melihat para penjaga dari kerajaannya telah berbaris membentuk pagar betis di sekitar perbatasan antara perkampungan warga dengan alas wiwitan. Raden, Anda telah kendali. Salah satu panglima pemimpin di sana yang berwujud harimau Jawa bersemangat maju ke depan menghampiri Raden Sancaka yang sudah lama menantikannya bersama para prajurit yang lainnya. Dan seketika berubah wujud menjadi manusia. Tidak lupa, panglima itu memberikan salam penghormatan dengan membungkuk dalam sambil menyatukan kedua tangan di atas kepalanya. Kami senang sekali karena akhirnya Raden kembali. Saya tidak berani memasuki perkampungan manusia karena sebelumnya Raden melarang kami untuk melewati batasan. Tapi, ada apa dengan pakaian yang Raden kenakan? Mengapa Raden berpakaian lusuh dan kumal seperti ini? Raden Sancaka mengibaskan tangan kanan tak ingin menjelaskan soal pakaiannya yang memang terlihat paling mengenaskan, bahkan jika dibandingkan dengan pakaian para prajuritnya. Aku datang bukan untuk kembali tetapi untuk berburu ikan. Raden Sancaka menjawab bersamaan langkah kakinya berayun memasuki hutan. Semua prajurit berlutut menyambutnya dan memberinya jalan. Sementara Panglima mengikorinya dari sisi kiri. Raden ingin berburu ikan. Panglima itu bertanya setengah tak percaya pada pendengarannya. Sejak kapan Raden mau mengusik kehidupan satwa di alas wiwitan? Bukan tanpa alasan, ia menjadi penasaran. Panglima itu sangat mengenali Raden Sancaka, dan ia tahu rajanya itu tidak pernah tertarik dengan hal-hal semacam itu sebelumnya.
Apalagi meniru kegiatan umum yang dilakukan manusia yang kebanyakan dibencinya. Ya, ikan di sungai yang ada di wilayah kita jauh lebih banyak dan gemuk-gemuk. Aku akan menangkap ikan di sana untuk istriku. Jadi kalian kembalilah ke istana. Panglima itu kemudian berhenti dan memberikan isyarat kepada semua prajurit yang mengikutinya tadi untuk kembali ke istana sebagaimana titah raja mereka. Tapi sekarang, Panglima itu sendiri memilih untuk tetap mengikuti Raden Sancaka sebab merasa harus melakukannya sebagai seorang panglima. Selain itu, Panglima juga merasa sangat penasaran dengan penuturan sang Raden yang sudah mengatakan ingin mencari ikan untuk istrinya. Sebagaimana yang ia dan seluruh penduduk di kerajaannya mengetahui, Raden Sancaka sama sekali belum pernah menikah. Mendengarnya berkata seperti tadi, tak melakukan membuat Panglima itu kebingungan bukan kepalang dan juga dirundung rasa penasaran. Maafkan saya, Raden, tapi bukankah kedatangan Raden ke alam manusia beberapa waktu lalu adalah untuk menjemput Patih? Bagaimana kabar Patih? Dan siapa yang Raden maksudkan sebagai istri? Aku belum berhasil menolong Patih karena terjadi sesuatu hal di luar rencanaku. Dan istri yang kumaksudkan adalah seorang manusia bernama Lastri yang sudah menolongku dalam situasi ketidakberuntunganku. Aku menikahi manusia selama aku berkunjung ke dunia mereka. Panglima terdiam dan ternganga sekejap saking kagetnya. Kemudian menggeleng sebelum kembali mengikuti langkah Raden itu. Raden menikah dengan manusia tanpa menghaturkan apapun kepada Prabu Jayawilangin dan Ibunda Ratu. Aku belum bisa kembali ke kerajaan. Jadi sampaikan berita ini kepada mereka sekaligus permintaan maafku. Tenagaku belum pulih betul untuk bisa menyeberang pulang. Saya bisa membantu Raden jika Raden mengizinkan. Panglima dengan sigap mengusulkan. Tetapi itu hanya membuat Raden Sancaka merasa kesal, sebab Panglima dianggap tidak peka pada maksud di balik ucapannya. Aku akan pulang sendiri saat waktunya sudah tiba, dan tentu saja dengan membawa serta patihku. Tapi, kemarin saya melihat utusan Ibunda Ratu memasuki wilayah manusia. Saya tidak tahu apa kepentingannya, tetapi saya yakin itu ada kaitannya dengan Raden. Bagaimana jika sebenarnya Ibunda Ratu sudah mengetahui kabar pernikahan Raden? Itu bisa menimbulkan kesalahpahaman jika mereka mengetahui berita itu dari mulut seorang utusan dan bukan dari Raden sendiri. Akhirnya Raden Sancaka berhenti dan menoleh sang panglima dengan tatapan dingin menusuk. Aku akan pulang sendiri saat waktunya sudah tiba, dan tentu saja dengan membawa serta patihku. Tapi maka tugasmulah untuk meluruskan berita itu. Berhenti mengikutiku dan pulanglah. Lalu katakan pada ayahanda dan ibundaku kalau aku akan pulang setelah tenagaku pulih. Aku tidak bisa pergi sekarang dan meninggalkan wanita yang baru kunikahi beserta patih yang harus kubawa kembali. Tapi, Raden, jika kamu mendebatku lagi, Panglima seketika menggeleng dan berlutut penuh penyesalan. Saya tidak berani. Maafkan saya, Raden. Saya akan kembali dan melapor kepada Prabu dan juga Ibu Ratu terkait pesan Raden barusan. Saya permisi. Setelah memberikan hormat, Panglima kembali berubah wujud menjadi harimau Jawa dan berlari menjauh ke dalam hutan, lalu menghilang. Meninggalkan Raden Sancaka yang diam-diam tersenyum tipis usai ditinggalkan. Kurasa aku tidak perlu memasuki hutan semakin dalam agar tidak kembali bertemu dengan salah satu penjaga alas wiwitan yang mungkin akan lebih merepotkan daripada Panglima Osan. Raden Sancaka berbicara sendiri, kemudian bersedekap sambil memejamkan mata dan berbicara kepada alam semesta. Aku Raden Sancaka, salah satu putra Prabu Jayawilangin, penguasa alas wiwitan, meminta kepada bangsa ikan untuk menghadapku. Izinkan aku meminjam kehidupan kalian untuk makanan istriku dan aku janji akan mengembalikan kalian kembali seperti wujud semula setelah dia merasa kenyang. Lepas mengatakannya, Raden Sancaka menghentak tanah dengan kaki kanannya sebanyak 3 kali. Dan tak lama berselang, 2 ikan lele berukuran sangat besar lagi gemuk tiba-tiba muncul tepat di depan kakinya, menggeleparkan ekornya di tanah dan berbicara. Jadikanlah kami sebagai santapannya, Raden. Dengan senang hati, kami akan meminjam kehidupan kami demi titah Raja Alas Wiwitan. Sekian dulu cerita kali ini, kisah cinta Raden Sancaka part 6. Jangan lupa follow, biar tidak ketinggalan update cerita selanjutnya part 7. Dan like jika kalian suka cerita ini. Bila cerita ini mau dilanjut, komentar di bawah ya.
Share video ini sebanyak-banyaknya biar kita makin seru baca ramai-ramai. Mohon dukungannya supaya saya lebih semangat posting cerita yang keren-keren. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Saya doakan sehat selalu dan lancar rezeki kalian. Penulis Ayu Wangi.